Part 11 Kenzo Pov. Hari ini acara pernikahanku dengan gadis bernama Naira yang sama sekali belum pernah aku temui. Kalau bukan karena ingin menyakiti Angel, mana mungkin aku mau menikah dengan gadis itu. Ketika acara berlangsung, itulah di saat pertama kali aku melihat wajah gadis itu. Penampilannya sangat sederhana, tapi ada satu yang menarik perhatianku. Senyum itu, saat dia tersenyum, sungguh sangat manis. Sebuah senyuman yang terlihat sangat tulus. Aku menempatkan dia di kamarku. Tentu saja itu sengaja kulakukan agar Angel sakit hati, karena dari awal kita menikah tidak pernah sama sekali aku izinkan Angel tidur di kamarku. Jangan berdiri menghalangi jalan. Suara berat Kenzo mengagetkan Naira. Iya, maaf. Lirih Naira. Perkenalkan, namaku Kenzo. Kau sudah membaca semua peraturannya? Kenzo menatap tajam ke arah Naira. Sudah, Tuan. Kenalkan, namaku. Aku sudah tahu dan mulai hari ini kau harus menuruti semua perkataanku. Terlihat seringai licik di wajah Kenzo. Baik, Tuan. Tapi boleh aku izin pulang ke rumah? Karena aku belum membawa pakaian ganti ke rumah ini, ujar Naira. Semua pakaian yang kau butuhkan sudah ada di dalam lemari. Kenzo mengambil minuman lalu duduk di teras depan balkon. Naira yang bingung harus berbuat apa hanya diam berdiri. Hai, pergilah mandi, kasihan dirimu. Mau sampai kapan kau terus berdiri di situ? Hardik Tuan Kenzo. Iya Tuan. Lalu Naira berjalan membuka lemari pakaian untuk mengambil pakaian ganti. Begitu dibuka, Naira terlihat kaget. Ada banyak gaun merah dan pakaian dari berbagai merek terkenal. Pasti harganya sangat mahal, umam Naira dalam hati. Naira melihat ke arah baju tidur dan dibuat lebih terkejut lagi karena semua pakaian tidurnya sangat seksi semua. Bahkan bahannya tembus pandang semua. Maaf Tuan, apa tidak ada pakaian tidur yang biasa Tuan? Semua pakaian tidur ini kekurangan bahan semua, tanya Naira dengan wajah malu. Kurangan bahan? Tanya Kenzo tidak mengerti. Lalu ia berjalan ke arah Naira dan melihat isi di dalam lemari. Sial, ini pasti kerjaan Jimmy, gumam Kenzo dalam hati. Lingerie, kau sebut pakaian kurang bahan? Kenzo tertawa dengan sangat keras. Ya Tuan, lihat sendiri semuanya sangat tipis dan modelnya pun aneh-aneh, seletuk Naira dengan spontan. Sudahlah, kau pakai saja apa yang ada. Lagi pula tidak mungkin aku menyentuhmu. Kenzo melirik tajam ke arah Naira. Baiklah Tuan. Naira mengerucutkan bibirnya. Dasar pria sombong. Kalau nggak cakep udah gue gampang tuh muka, ujar Naira dengan lirih. Apa kau bilang? Kenzo pura-pura tidak mendengar sambil menahan tawanya. Mendengar umpatan Naira. Tidak Tuan, kamar mandinya sebelah mana? Naira mengalihkan pembicaraan. Itu sebelah sana. Kenzo menunjuk ke arah pintu kamar mandi. Kenzo memperhatikan Naira yang sudah menghilang di balik pintu kamar mandi. Baru kali ini aku bisa tertawa begitu lepas. Entah sudah berapa lama aku tidak tertawa. Kenzo menenggak kembali minumannya yang dipegang. Di dalam kamar mandi, Naira terus mengumpat Kenzo. Dasar laki-laki aneh, masa harus pakai ini? Naira menatap di cermin. Lebih baik aku menunggu saja di sini sampai dia tertidur, ujar Naira. Duk, duk, duk. Suara pintu digedor dengan sangat kerasnya. Hei, kau itu mandi atau tidur? Cepat keluar! Kenzo berteriak menggedor pintu kamar mandi. Naira yang sedang duduk di kloset terkaget mendengar suara Tuan Kenzo. Aduh, itu beruang kutub yang tidur juga. Malah marah-marah lagi. Naira menjuluki Kenzo sebagai beruang kutub karena wajahnya yang dingin dan kejam. Iya Tuan, tunggu sebentar.
Naira langsung membuka pintu kamar mandinya. Naira berjalan sambil menutupi badannya yang memakai lingerie dengan gaun yang dia pakai saat menikah. Kenzo yang melihat Naira berjalan hanya menggelengkan kepalanya, lalu bergegas masuk ke dalam kamar mandi. "Siapkan pakaian gantiku," ujar Kenzo dengan suara beratnya. Naira yang mendengar permintaan Kenzo hanya bisa menggerutu saja. "Dasar orang kaya, pakai ganti saja minta diambilkan." Naira mengerucutkan bibirnya. Naira bergegas membuka lemari pakaian. Dilihatnya pakaian tuan Kenzo, lalu memilihnya dan menaruhnya di atas tempat tidur. "Lebih baik aku segera tidur saja," gumam Naira mengambil selimut dan bantal di atas kasur dan menaruhnya di atas kursi. Naira memutuskan untuk tidur di atas kursi yang ada di kamar tersebut. Kenzo yang selesai mandi hanya menggunakan handuk di atas pinggang, menatap sosok Naira yang terlihat tertidur di atas kursi dengan selimut yang hampir menutupi seluruh badannya. Kenzo lalu menatap ke atas kasur. Ada pakaian yang sudah disiapkan oleh Naira. "Pilihannya boleh juga," gumam Kenzo. "Dasar gadis bodoh, dia memilih tidur di atas kursi daripada di sampingku. Baiklah, itu pilihannya." Dengan wajah dinginnya, Kenzo menatap Naira. Lalu Kenzo mengambil selimut di lemari, menaiki kasurnya dan tertidur. Di pagi hari, Naira berteriak mengerjap-ngerjapkan matanya. Naira melihat tuan Kenzo yang baru keluar dari kamar mandi hanya menggunakan handuk di atas pinggang. Badannya begitu atletis dan otot six-pack-nya. "Tutup mulutmu dan lap ilermu itu," Kenzo berkata dengan suara beratnya. Terselip sebuah senyuman di bibirnya. Dengan sigap Naira menutup mulutnya, mengelap-ngelap bibirnya. Air liur. Dengan bodohnya Naira berbicara kepada tuan Kenzo. "Dasar gadis bodoh." Kenzo menatap tajam pada Naira lalu hendak melepaskan handuknya. Tunggu tuan," pakik Naira. "Kau ini kenapa lagi?" teriak Kenzo. "Tuan, jangan ganti baju di sini," ujar Naira dengan wajah kikuknya. "Memangnya kenapa? Ini kamarku." Kenzo menatap tajam Naira. "Iya, tapi kan aku ada di sini." "Memangnya kenapa? Kan kau istriku." Kenzo berjalan mendekati wajah Naira, kemudian menggodanya. Melihat wajah tampan Kenzo dari dekat membuat jantung Naira berdegup tak karuan. Tidak mau berlama-lama dalam situasi sulit, Naira pun langsung berlari menuju kamar mandi meninggalkan Kenzo yang sedang tertawa keras. "Dasar gadis yang aneh," Kenzo langsung mengganti pakaiannya. "Dasar beruang kutub," umpat Naira yang kini sudah di dalam kamar mandi. "Bisa katarak mata gue kalau lihat dia telanjang, amit ya," gumam Naira sambil mengetuk-ketukkan tangannya di dinding. Setelah selesai mandi, Naira yang lupa membawa handuknya kebingungan. "Mampus gue, gara-gara kejadian tadi sampai lupa bawa handuk." Naira menghela nafas dengan sangat dalam. Lebih baik aku tunggu si beruang kutub itu keluar dari kamar saja.